Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori produksi. Next. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Fahrian Nisa Afifah Khonsa dengan NIM akhir 1112. Yang kedua ada Arifka Dian Syarifah dengan NIM akhir 1118. Yang ketiga ada saya sendiri, Eko Petrio Sugiono dengan NIM akhir 1123. Yang keempat, Rizky Akbar Febriansyah dengan NIM akhir 1127. Yang kelima, Muhammad Raihan Nur Hidayatullah dengan NIM akhir 1133. Dan yang terakhir ada Ahmad Naufal Falah dengan NIM akhir 1132. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama, latar belakang. Dalam dunia usaha, banyak sisi yang harus diperhatikan, baik dalam pemasaran, persaingan, pasar, penentuan segmentasi pasar, dan tak kalah pentingnya adalah dalam hal produksi. Karena jika kita berbicara masalah home industry, yaitu skala usaha yang tergolong kecil, bahkan jika berbicara mengenai perusahaan yang terbersih pertama kali adalah hal produksinya. Produksi merupakan kebutuhan dasar, pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Maka kegiatan produksi ini merupakan salah satu faktor penting dalam siklus perekonomian suatu negara. Dalam sistem perekonomian, produksi merupakan pangkal mata rantai perekonomian hingga berujung pada konsumsi. Tanpa ada produksi, niscaya tidak akan pernah ada kegiatan perekonomian. Apabila tingkat produksi menurun, maka kegiatan perekonomian akan lesu. Yang pertama ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum hasil atau output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan input tertentu. Contoh soal. Fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9X kuadrat min X pangkat 3. Tentukanlah pada persamaan produk rata-ratanya, kemudian hitunglah berapa dari produk total dan produk rata-ratanya apabila menggunakan masukan dengan sebanyak 6 unit. Maka berapakah produk marginalnya apabila pada masukan yang pakai tersebut ditambahkan lagi dengan 1 unit? Jawabannya P sama dengan 9X pangkat 2 min X pangkat 3. AP sama dengan P per X sama dengan 9X min X kuadrat. Untuk X sama dengan 6P. Sama dengan 9 kali 6 kali 2 min 6 kali 3 sama dengan 108A. P sama dengan 9 kali 6 min 6 pangkat 2 sama dengan 108 per 6 sama dengan 18. Jika X sama dengan 7P sama dengan 9 kali 7 pangkat 2 min kali 7 pangkat 3 sama dengan 98. MP sama dengan akar P per akar Q sama dengan 98 min 108. Dibagi 7 min 8 sama dengan min 10. Yang selanjutnya ada kurva total product, marginal product, dan average product. Total product merupakan produksi total yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. Pada umumnya, total product dilambangkan dengan TP atau Q, quantity atau kuantitas. Formulanya TP sama dengan APL kali L. Marginal product menunjukkan perubahan produksi yang diakibatkan oleh satu penggunaan faktor produksi variabel. Contoh soal, seorang petani yang mempunyai sawah seluas 1 hektar, tanah tersebut adalah faktor tetap.
maka pengamatan akan lebih ditekankan pada cara pengelolaan dalam menggunakan jam kerja para petani. Dengan fungsi produksi seperti ini dapat diketahui hubungan antara total produk, marginal product, dan average product. Jawabannya, dari gambar kurva di atas diperoleh 3 daerah produksi. Masing-masing daerah menunjukkan keadaan ketika APL naik hingga APL maksimum. Atau daerah yang pertama, dari APL maksimum hingga TP maksimum, atau daerah kedua, dan daerah TP yang menurun, atau daerah ketiga. Pada tahap pertama mengalami pertambahan yang sangat cepat. Produksi total mengalami pertambahan semakin cepat. Di tahap kedua, produksi total semakin lama semakin menurun. Tahap 3 ini meliputi daerah di mana MP negatif. Maka berdasarkan pada keadaan tahap 1 dan tahap 2, dapat disimpulkan bahwa efisiensi produk maksimal terjadi pada tahap 2. Pada tahap 3, produksi total pertambahannya semakin lama semakin kecil. Tahap 2 ini dimulai dari titik AP maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0 atau TP maksimum. Yang selanjutnya, the law of diminishing return. The law of diminishing return atau LDR merupakan suatu kondisi yang secara teoritis terdapat pada uraian penjelasan mengenai analisis produksi dengan 2 variabel, yaitu variabel produksi Q dengan variabel input tenaga kerja atau L. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa input L yaitu Fisherman tidak berpengaruh terhadap Q, yaitu produk, yang ditunjukkan oleh nilai hitung yang lebih kecil daripada nilai tabelnya. Yang selanjutnya contoh soal. Jika suatu perusahaan dengan jumlah karyawan 5 mampu menghasilkan 10 tas, dan jika ditambah dengan 5 karyawan lagi bisa dia menghasilkan 16 tas. Akan tetapi, jika ditambah lagi 5 karyawan, maka akan menghasilkan 18 tas. Jawabannya, artinya semakin banyak karyawan yang dipekerjakan, maka semakin menurun output yang dihasilkan. Tujuan penambahan karyawan adalah agar output yang dihasilkan semakin meningkat. Namun, pada hukum the law of diminishing return, ada titik di mana menambah faktor produksi tidaklah efektif lagi, sehingga menyebabkan jumlah produksi menurun. Yang selanjutnya ada fungsi produksi melibatkan 2 atau lebih variabel. Penjelasan lainnya adalah suatu fungsi produksi yang mempunyai substitusi yang sama konstan. Yang selanjutnya ada kurva isoquant. Kurva isoquant adalah kurva yang menunjukkan semua input produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Contoh soal, seorang produsen ingin memproduksi produk dalam jumlah tertentu. Untuk memproduksi barang tersebut, dia menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Tujuan untuk menghasilkan 2000 unit barang tersebut digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jawabannya, dalam memproduksi barang 2000 unit, terlihat ada beberapa kombinasi yang bisa digunakan. Kombinasi pertama adalah 2 tenaga kerja, 14 modal, kombinasi kedua 4 tenaga kerja, dan 8 modal. Kombinasi ketiga 8 tenaga kerja, dan 2 modal. Sementara kombinasi keempat yang digunakan 14 tenaga kerja dengan 2 modal. Dan ini tabelnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu kurva isokos. Kurva isokos menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Next. Selanjutnya yaitu soal contoh soal upah tenaga kerja pada sebuah perusahaan adalah sebesar 4 juta per tenaga kerja dan gaya modal sebesar 8 juta per unit. Sedangkan jumlah dana uang yang tersedia adalah 160 juta buat kurva isokos. Jawabannya itu cara membuat kurva isokos dengan menentukan titik akhir kurva endpoint. Untuk titik akhir 1 pada K sama dengan 0 dan titik akhir 2 pada L sama dengan 0. Buat titik 1 dengan K sama dengan 0, 160 sama dengan 4L ditambah 8K. Ini bawahnya yaitu L sama dengan 40, jadi titik akhir 1 adalah 4,0. Buat titik 2 dengan L sama dengan 0, artinya itu 160 sama dengan 4L plus 8K. K sama dengan 20, jadi titik akhir 2 adalah 0,20. Buat kurva garis dengan menghubungkan titik 1 dalam kurung 40,0 dan titik 2 dalam kurung 0,20. Next.